ya sebagai kasus pidana kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. 1. PT Sukma Karya Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Gimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah, terima kasih kalau kabar kalian dalam keadaan sehat. Semoga kalian panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita dapat kabar untuk yang calon PMI yang tujuannya ke Hong Kong. Nah, di sini Bapak kita sebagai perwakilan dari para PMI, yaitu Pak Beni sebagai Kepala BP2MI, telah menguraikan ada beberapa syarikat yang tercatat yang melanggar aturan atau kena kasus dan memakan korban, dan datanya akan segera diuraikan oleh beliau, dan beserta korbannya juga akan diuraikan dalam video berikut yang beliau akan sampaikan kepada kita. Nah, semoga kalian yang mendengarkan disimak baik-baik agar kalian tidak ketinggalan pengetahuan, karena pengetahuan itu penting bagi kita. Walaupun kita tidak merantau, walaupun kita tidak ikut langsung sebagai PMI, namun siapa tahu saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dari jauh atau orang kerabat kita yang kita kenal, siapa tahu nanti bisa menjadi salah satu korban diantaranya. Nah, sebelum itu kejadian, jangan sampai terjadi guys. Sayangilah keluarga, teman, sahabat, dan kerabat kita melalui kabar-kabar dari para PMI, kabar-kabar dari perwakilan PMI, dari suara-suara PMI yang sampai kepada kita. Kita harus simak baik-baik agar kita mendapatkan manfaatnya. Oke, lanjut videonya. Orang PMI Hong Kong yang diduga mengalami pembebanan biaya berlebih atau overcharge, penahanan dokumen pribadi, dan pengancaman oleh P3MI, BP2MI mengingatkan kepada P3MI apabila setelah 2 minggu tidak selesai dalam menindaklanjuti, maka BP2MI akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk dicabut SIP 3MI-nya, izin perusahaannya, serta akan melaporkan kasus ini, membawa kasus ini ya sebagai kasus pidana kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. 1. PT Sukma Karya Sejati. Korban PMI-nya 5, yang sudah selesai proses mediasi 2, dan yang belum 3. 2. PT Citra Catur Utama Karya. Korbannya 1 PMI, yang sudah selesai 1. Kemudian 3. PT Sriti Rukma Lestari. Korban PMI-nya 2 orang, kemudian selesai 1, dalam proses 1. 4. Vita Melati Indonesia. PMI korbannya 6, sudah selesai 1, masih dalam proses 5. 5. PT Amal Ikhwan Arindo. Korban PMI-nya 2, sudah selesai 2. 6. PT Sentosa Karya Aditama. Korban PMI-nya 1, masih dalam proses 1. 7. PT Sampeang Alifit Mandiri, korban PMI-nya 1, sudah selesai 1. 8. PT Bukit Mayak Asri, korban PMI-nya 1, sudah selesai 1. 9. PT Iin Era Sejahtera, jumlah korban PMI-nya 4, sudah selesai 1, dalam proses 3. 10. PT Bella Sukses Mandiri, korban PMI-nya 2, belum ada yang selesai, masih dalam proses 2. 11. PT Megah Utama Kriya Nugraha, korban PMI-nya 1, sudah selesai 1. 12. PT Maharani Tri Utama Mandiri, korban PMI-nya 1, sudah selesai 1. 13. PT Bumen Jaya Eka Putra, korban PMI-nya 1, sudah selesai 1. 14. PT Nahelindo Pratama, korban PMI-nya 1, belum selesai, masih dalam proses 1. 15. PT Mapan Samudra Jaya, korban PMI-nya 1, sudah selesai 1. 16. PT Adi Makmur Unggul Insani, korban PMI-nya 1, belum ada yang selesai di mediasi, masih dalam proses 1. 17. PT Okdo Harapan Mulia, jumlah korban PMI-nya 1, sudah selesai 1.
Kemudian 18 PT Aska Duta Semesta, jumlah korbannya PMI 1 sudah selesai 1. 19 PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi, korban PMI-nya 20, sudah selesai 1, dalam proses 18 dan belum berproses 1. 20 PT Bakti Persada Jaya, korban PMI-nya 1, belum ada hasil mediasi, sedang dalam proses 1. 21 PT Dwi Tunggal Jaya Abadi, korban PMI-nya ada 9, belum ada yang selesai mediasi, ya, dalam proses 1 dan belum berproses 8. 22 PT Sukses Mandiri Utama, jumlah korbannya 3 PMI, belum ada hasil mediasi, belum berproses, artinya di tahap yang belum diproses, jumlahnya 3. 23 PT Bakti Persada Jaya, jumlah korban PMI-nya 1, belum ada hasil mediasi, belum diproses, ya, dan belum berproses 1. 24 PT Putri Samawa Mandiri, jumlah PMI korbannya 1, belum ada hasil mediasi, belum juga dilakukan proses, artinya belum proses 1. Total PMI korban dari overcharging dan hal-hal yang bersifat penahanan dokumen, ancaman, yang dilakukan oleh beberapa tadi, 68, sudah selesai mediasi 17, masih dalam proses 34, dan belum diproses 17. Saya ingin sampaikan sesungguhnya ini terlalu lama, ya. Kurang lebih udah berapa bulan, Bu? 3 bulan. Saya panggil kemarin, ya, jajaran direktoratnya, stafnya, beliau, dan saya sampaikan saya kecewa, ya, kita terlalu lelet, terlalu lambat memproses, dan terlalu lembek. Saya katakan begitu. Lembaga ini, lembaga negara, terlalu lembek. Padahal korban sudah jatuh, pengaduan sudah disampaikan, diperkuat dengan surat dari KJRI Hong Kong. Mau apa lagi? Saya berkeinginan adalah kalau unsur dugaan atas pelanggaran sudah kita yakini, nggak perlu banyak mediasi. Panggil, kumpulkan mereka, tunjukkan kesalahannya, langsung ultimatum. 2 minggu harus selesai, atau paling lama 1 bulan Anda kembalikan. Tidak Anda kembalikan, kita proses. Terkait pengajuan pencabutan izin perusahaan atau pidana. Ya. Itu yang kita inginkan adalah kerja-kerja cepat, kerja-kerja yang memang menunjukkan lembaga ini berpihak kepada para pekerja migran Indonesia. Tentu tanpa mengabaikan hak-hak perusahaan juga untuk kita lakukan mediasi. Ya, kalau mediasinya harus lama-lama sampai 3 bulan, ini bukan kerja birokrat. Bukan kerja birokrat yang benar. Bukan kerja sebuah lembaga pemerintahan yang benar. Masa untuk kerja cepat ini kita panggil konsultan? Masa untuk kerja cepat seperti ini kita panggil pihak ketiga untuk membantu BP2MI? Kan tidak seperti itu. Kita ini udah digaji oleh rakyat kok, udah diberikan fasilitas oleh rakyat, terus apa lagi? Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini menjadi peringatan keras bagi siapapun, ya, jangan pernah menyakiti pekerja migran, jangan pernah mengeksploitasi mereka, ya, jangan pernah melakukan pemerasan pada mereka. Toh negara sudah mengatur tentang struktur biaya, yang struktur biaya ini ya berdasarkan juga peraturan-peraturan yang berlaku di negeri ini dan bukan atas kemauan BP2MI. Nah, itulah guys video atau daftar-daftar PT yang melanggar atau kena kasus dan memakan korban. Di antaranya sekian banyaknya PT-PT yang melanggar atau mendapatkan kasus dan memakan korban. Nah, seperti itulah. Maka dari itu pengetahuan itu lebih penting sebelum kita terjun ke lapangan agar kita selamat dan terjauh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk video kali ini dan mohon dukungan dan support dari teman-teman. Kita sebagai PMI harus tetap berjuang untuk kemaslahatan dan untuk kesejahteraan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.